namanya sekolah kelas gratis. Nah, saya jawab, ya kami berani. Kenapa kami berani? Karena kami punya mental jiwa-jiwa dari guru-guru kita yang punya mental bersedekah secara ikhlas. Sedekahnya apa sih? Kan belum kaya-kaya amat ya. Belum jadi milioner gitu ya. Ih, kata siapa? Di akhirat kita udah jadi milioner ya. Rumahnya udah dibikinin sama Allah yang ini. Amin. Jadi kita di sini tetap mau menabung kebaikan dengan cara kita mewakafkan profesi kita atau mewakafkan ilmu kita. Jadi saat Bunda Dina dan yang lain memutuskan gimana nih di masa pandemi ini, siapa orang yang paling dikorbankan di rumah? Siapa coba? Pasti anak TK. Kenapa? Satu keluarga memiliki mungkin anak lebih dari satu ya. Mungkin ada yang TK, SD, SMP. Siapa yang disekolahin lebih dulu? Coba Cung jawab. Yang kuliah pasti dipentingin yang kuliah dulu karena bentar lagi mau keluar dan kerja gitu ya. Kan lumayan bisa bantu adenya, mungkin gitu ya. itu paradoks di paradigma yang terjadi di sana. Jadi kita sudah berpikir bahwa anak-anak TK perlu pendidikan yang mana pendidikannya adalah, nanti boleh baca di sini ya. Kami memiliki visi misi yang sangat keren banget ya. Di sini mana ya visi misinya ya? Sebentar. Coba mana Bu buka baca visi misinya. Coba halaman yang mana? Nggak ada halaman, ini mah paling depan. Tuh, berarti nggak baca kan? Oke. Visi misi di sini adalah memastikan anandanya cerdas, berkarakter sesuai fitrahnya, seperti keteladanan Nabi Muhammad. Betul sekali. Jadi kita memiliki visi misi seperti itu ya. Kita ingin menciptakan ananda yang ini, ananda yang berkarakter. Nah di sini tadi dibahaskan bahwa TK kita adalah basisnya tauhid entrepreneur, kemudian kita kembangkan lagi ada stimulus magnet rezeki, kemudian genetic education. Nah yang tadi Bunda Lucy katakan itu Steven mungkin baru dengar, nanti akan saya jelaskan lagi sedikit ya. Jadi kita di sini itu menerapkan anak-anak untuk berkarakter. Karakternya seperti apa? Karakter seperti Nabi kita ya, Rasulullah kita. Karakternya seperti apa sih? Jujur, apalagi santun, ceria, mandiri, tapi yang lebih utama sungguh-sungguh ya. Jujur, sungguh-sungguh, santun, ceria, dan mandiri. Itu yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita ya. Kemudian misi di sini adalah mendidik anak balita ala Nabi Muhammad yang mengutamakan pendidikan, tauhid, dan hidup merasa dilihat Allah. Makanya basis kita adalah tauhid, karena selalu merasa dilihat Allah. Di mana-mana anak kita kalau misalkan bunda, aku mau beli mainan, rata-rata di rumah selalu mengatakan apa? Nanti ya nunggu ayah gajian, ya nggak sih? Nanti ya nunggu ibu kalau punya uang, nanti ya. Nah itu selalu menuhankan orang tuanya. Padahal seharusnya bagaimana? Nanti ya nak, kita berdoa dulu sama Allah biar Allah memberikan rezeki kepada ayah dan bunda. Dan itu siapa yang harus ngajarin? Kita dulu punya mental seperti itu baru ke anak kita ya. Di situ adalah visi misi kita yang akan kita terapkan di TK Khalifah Bandung. Kemudian ada kurikulum yang akan kita berikan, yaitu bertauhid, hidup merasa dilihat Allah. Kemudian ada literasi pastinya, karena zaman sekarang ini memang sudah menuntut anak TK sudah bisa membaca. Karena kalau ada yang TK nggak bisa ngajarin baca, itu kayaknya jadi apa ya? Jadi pembicaraan yang lain, kok lulus dari TK itu nggak bisa baca gitu ya. Padahal baca itu bukan hal yang utama. Kemudian mengenal diri sendiri, learn to be, yaitu yang tadi berkarakter. Karena saat nanti anak mengenal dirinya, dia akan tahu aku harus ngapain, aku harus gimana dan bagaimana. Ya. Kemudian belajar adab dan nilai entrepreneur. Kemudian lulus dari TK Khalifah, nanti bisa baca sini ya. Teman-teman yang lain nanti akan saya kasih juga. Bisa membaca, menulis, cepat membaca Al-Quran. Nah ini ada metode yang kita lakukan di tahun yang sekarang ini berbeda. Jadi kalau dulu itu kita menggunakan metode Iqra ya. Iqra itu gimana pembacanya? A, ba, ta, sa ya. Nah kalau kita sekarang balikin lagi menjadi alif, ba, ta, sa, jim, tapi menggunakan metode tahaji dengan Kitabatur Rahman. Nah ini sudah dilakukan dan itu memang ternyata ada beberapa kemajuan yang signifikan. Jadi anak-anak bisa lebih cepat untuk membaca Al-Quran ya. Jadi itu ada nilai-nilai plus
saat kita membuka sekolah, kita harus mencari kelebihan apa yang ada di sekolah kita ya. Kemudian pastinya di sini karena Tauhid Entrepreneur, kita harus tadi video yang tadi sebenarnya bagus banget ya. Itu kalau sampai bawah, itu sampai akhir itu tentang sedekah. Jadi bagaimana kita menerapkan bagaimana anak-anak kita menjadi gemar sedekah dari sejak dini. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, sedekah itu ternyata harus dipaksa. Benar nggak sih? Kalau kita sudah besar, kalau mau sedekah gimana ya? Jangan yang ini lebar. Lebar itu sayang ya, maaf. Saya biasa di Sunda soalnya udah lama nggak ke Jerman. Udah gitu, yang ini aja 2000 ya, lumayan lah, udah 2000 aja masukin kotak sedekah. Nah itu kalau anak-anak enggak, dia nggak mikir, pokoknya aku punya uang, aku punya sesuatu, aku mau masukin sedekah. Tahu nggak sih, dengan sedekah itu artinya kan banyak banget. Bunda-bunda nanti mungkin bisa cari maknanya sendiri. Sebenarnya sedekah itu untuk apa sih, untuk siapa sih, bener nggak? Bukan orang-orang yang di luar sana yang butuh sedekah, tapi kita yang butuh sedekah. Karena apa? Pahala ya tak terhingga, luar biasa. Dan itu yang kita ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi Tauhid Entrepreneur itu tidak bisa secara instan. Setelah dewasa begini kita belajar tentang Tauhid, merasa dilihat Allah, itu nggak mudah. Makanya TK Khalifah itu membentuk karakter anak-anak yang selalu merasa dilihat Allah. Saya pribadi sudah tahu hal itu adalah dosa. Tapi setelah dewasa, saya cuma tahu Allah aja. Saya tahu kok ada surga dan neraka. Iya, terus kenapa? Kan itu nanti, ya benar nggak sih? Kan menurut saya. Nah, tapi setelah saya mengenal, ditancapkan tauhidnya, itu ternyata, oh iya, kita setelah kenalan sama Allah, saya nggak berani lagi seperti itu. Kita berusaha memperbaiki diri. Nah, kenapa sih nggak kita tancapkan itu sama anak-anak kita? Itu yang kita didik kepada anak-anak kita sejak TK ya, sejak dini pastinya. Nah, setelah kita mengetahui anak-anak kita tauhid, kita latih mereka untuk berentrepreneur. Dia bebas kok untuk menjadi pilot, astronot, mau jadi polisi, mau jadi apapun. Tapi satu, dia harus punya jiwa entrepreneur. Apa sih jiwa entrepreneur? Ada yang tahu? Ngacung dong, ngacung guys, ngacung dong. Hei Akang, Teteh bangun, ayo bangun. Coba kita tes dulu. Selamat pagi. Oke. Selamat siang. Oke. Selamat malam. Pinter semua. Jangan keterusan ya. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak ya. Bangun, woi. Boleh tepuk tangan, tepuk teman sebelah-sebelahnya. Bangun, woi, bangun. Hei, bangun. Kalau ngantuk cuci muka. Oke ya. Jadi gimana? Kita harus tancapkan entrepreneur itu sejak dini. Karena apa? Boleh kita lihat flashbacknya. Mohon perhatiannya, teman-teman yang ganteng dan cantik jelita tiada tara, ulala. Wadidaw ya. Nah, wadidaw ya. Nah, itu kalau kita bilang sama mereka untuk Nak, jadi jualan combro yuk, misalkan gitu. Kalau anak kecil mah hayu aja. Coba Bunda Dwi disuruh, Bun jualan combro. Oh, emaknya combro. Masa combro, terus gue harus jualan combro gitu? Dengan pakaian begini gue jualan combro, males banget. Tapi kalau anak-anak enggak. Padahal sebenarnya, nggak punya duit ini, tapi gengsi saya pasti akan besar. Ya nggak sih? Ya nggak? Coba Pak dosen. Pak dosen juga kalau misalkan mau jualan juga pilih-pilih dulu ya. Terus aku tuh dosen, terus harus gitu jualan itu masih akan ada ego di situ. Mental block bahasa kerennya ya. Nah, jadi kalau anak-anak mau disuruh, mau anak jenderal, saya suruh ya, mau anak kepala polisi, mau anak dia seorang pengusaha besar, saya bilang, anak-anak, besok materi kita adalah market day gitu ya. Mereka langsung semangat, iya Bunda, beli Bun, donat Bun, ini Bun, manis Bun, ini keren banget. Emang kalian kalau Bunda beli uangnya bagaimana? Sedekah Bun, katanya teh. Udah sedekah, udah sholat dua, udah katanya gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Apa yang kita terapkan pasti akan mereka lakukan. Jadi kalau jadi guru TK nggak boleh apa? Nggak boleh mencontohkan yang tidak baik seperti tadi children do ya. Tapi kan Bun, kalau anak melihat dengan arti yang sebenarnya, dia akan mencontoh. Tapi jangan salah, saat gurunya melakukan sesuatu hal yang berbelok, yang diajarkan adalah A, tapi dia melakukan B, atau dia melenceng, anaknya bakal bagaimana? Akan berdampak. Pasti
pasti berdampak. Jadi guru-guru di sini harus wajib hukumnya mengikuti dulu pembelajaran yang sesungguhnya atau menjadi prakteker ya. Jadi semua ilmu itu harus dipraktekkan. Betul? Ya, kalau Yanda kalau nggak praktek, hukum aja. Nilainya D gitu ya. Mau nggak? Jangan. Makanya kerjain. Awas loh, jangan cuma nyalin doang karena Bunda tahu nih. Awas, hati-hati ya. Kemudian di sini kenapa kita membuka sekolah gratis? Ada bedanya nggak sih antara sekolah gratis sama reguler? Kita bilangnya bukan gratis ya, sekolah tanpa biaya dan yang berbiaya. Pastinya ada bedanya, tapi di sini kita tidak membeda-bedakan. Kita tidak membedakan karena guru yang mengajarkan adalah guru yang